Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Pita Ade Putri, NIM 22531108. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi pendidikan agama Islam dari Institut Agama Islam Negeri Curug. Nah, kali ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah metodologi pengajaran pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Nelpa Sari MPD. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan video model pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, untuk mata pelajaran yang saya gunakan yaitu mata pelajaran fikih dengan materi yang akan dijelaskan yaitu adalah materi zakat. Nah, dengan tujuan menggunakan model pembelajaran berbasis problem based learning ini, yang pertama yaitu untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam memecahkan masalah, kemudian meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah, kemudian mengajak siswa itu untuk terus berpikir kritis bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kemudian dari model pembelajaran problem based learning ini akan meningkatkan motivasi siswa dan cara berpikir siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya, ayo kita simak video praktek berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Kebersamaan Allah. Jadi untuk pelajaran fikih hari ini itu kita masuk ke materi zakat. Di sini mungkin semuanya sudah mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Nah, ada yang tahu zakat itu berasal dari kata apa? Ya, zakat. Yaitu apa arti zakat? Arti zakat di sini apa? Suci. Ada juga yaitu berkembang. Kemudian selain berkembang apa kata lain dari berkembang? Yaitu memberi. Selain memberi, tumbuh. Jadi banyak yang mengatakan bahwa dengan kita membayar zakat itu harta kita akan berkurang. Itu adalah opsi yang salah. Justru dengan kita membayar zakat itu nantinya harta kita itu akan tumbuh dan berkembang, serta kita akan mensucikan harta kita itu dari sifat-sifat kekikiran. Mungkin bisa jadi harta kita yang kita dapatkan itu dari keegoisan kita. Jadi bisa jadi dengan kita membayar zakat kita bisa mensucikan atau menumbuh kembangkan harta kita, terutama mensucikan jiwa kita dengan niat untuk mencari ridho Allah ataupun keberkahan. Nah, masalah zakat di zaman sekarang itu sangat mengerikan. Kenapa Ibu bilang mengerikan? Terutama panitianya. Kenapa panitianya? Ibu ada video, berhubung infokus kita tidak bisa digunakan. Jadi Ibu ada video, nanti kalian lihat dan kalian akan mencari apa yang dimaksud dengan video itu, bagaimana solusinya. Jadi ini ada video mengenai orang yang menyalahgunakan zakat. Nah, jadi bapak ini itu menyalahgunakan uang zakat sebesar 800 juta. Jadi sekarang Ibu tanya, bagaimana solusi
kelompok menjadi 2 kelompok. Nanti kalian menyelesaikan tugas yang diberikan nanti dipresentasikan ke depan. Jadi Ibu akan membagikan kelompok, yaitu ada dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Mungkin dari sebelah sini bisa A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Oke, yang kelompok A silakan membentuk kelompok A, yang kelompok B silakan membuat kelompok B. Ini untuk kelompok A. Ini untuk kelompok B. Jadi nanti jawabannya silakan ditulis di lembar yang ada di sana. Kemudian nanti dipresentasikan di depan. Sekarang silakan dikerjakan. Ini untuk kelompok B. Jadi nanti jawabannya silakan ditulis di lembar yang ada di sana. Kemudian nanti dipresentasikan di depan. Sekarang silakan dikerjakan. Oke, apakah sudah selesai? Oke, Ibu minta satu perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban dari kelompoknya masing-masing.
selanjutnya nanti akan kita ulas kembali.